Satu. Iya, karena bukan terhalang, tapi memang sengaja menghalang saya. Anda berasumsi itu sengaja menghalangi Anda? Iya, karena dari sini ketahuan. Karena salah satu poinnya adalah tidak boleh menunjukkan itu file 16 ijazah. ya, 6. Sudah ada salinan ijazah milik Presiden ke-7 Joko Widodo yang telah dilegalisir oleh pihak Universitas Gadjah Mada dan dituliskan mengesahkan fotokopi sesuai dengan aslinya Yogyakarta dan ditandatangani oleh dekan. Dan ini adalah salinan ijazah Presiden ke-7 yang didapat oleh Roy Suryo CS. Bagaimana mereka mendapatkannya dan apakah ijazah ini dapat menjadi novum baru? Saya akan langsung tanyakan kepada penuding ijazah palsu Jokowi, Bung Roy Suryo. Iya. Sehat, Bung? Alhamdulillah. Oke. Dan juga ada Bung Bonatua Silalahi, Ini pengamat kebijakan publik. pengamat BRI yang paling berjasa untuk mendapatkan ini. Karena pertama kali Iya, Bung beliau, Bona betul. yang kemudian mempublikasikan ini kepada publik dan berhasil mendapatkan dari KPU. Iya. Oke, bisa dijelaskan Bung Bona bagaimana kemudian prosesnya sampai pada akhirnya Anda dapat salinan ijazah ini resmi dari KPU? Saya temukan bahwa melalui ini ya, Bisa ditunjukkan lagi. melalui skema ini mapping public policy ini, saya menemukan bahwa ada semacam kebuntuan pada progres penelitian ijazah karena terbentur pada undang-undang privasi. Ya. Jadi saya paling ingat itu Pak Jokowi bilang hanya pengadilan lah yang berhak menyuruh dia menunjukkan ijazahnya. Dia benar satu sisi, tapi kan di atas hukum ada namanya kebijakan polisi, kebijakan publik. Saya selaku orang pejabat publik merasa terpanggil. Ini kok jadi main-main hukum, sementara kan kita tahu sendiri publik lebih tinggi hukum daripada hukum. Kita sampai pada kesimpulan bahwa ada salinan ijazah dari pejabat negara yang sifatnya public domain. Artinya bisa diakses oleh publik. Bisa diakses publik dan dilindungi oleh Undang-Undang 45 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh informasi ini. Dan juga diturunkan ke Undang-Undang KIP ya, nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Sehingga barang yang ini yang sudah diserahkan ke sini, fotokopi yang dilegalisir oleh UGM ya, diserahkan oleh tim sukses, itu bisa kita minta. Klaim Anda, Bung Bona, karena Anda menyebutkan mendapatkan resmi dari KPU dan itu harus dibuktikan. Bisa Anda buktikan bagaimana prosesnya? Karena ini suratnya ya. Nah, salah satunya ini saya ambil sampling untuk yang di KPU pusat. Oke. Jadi pertamanya itu saya beremail tanggal 3 ya, beremail. Setelah saya beremail, saya kirimkan alasan saya ya. Permohonan informasi publik ya. Ya. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Oke. Terkait salinan ijazah atas nama Joko Widodo. Ya, benar. Oke, baik. Nah, habis dari sini mereka langsung ngasih daftar hasilnya ya dengan memberi kita nomor ini, nomor registrasinya. Di sini ada step-stepnya. Masukkan tadi nomor itu dan email kita, dia kasih tahu. Oke. Nah, ini ada 1, 2, 3. Saya tunggu ya cukup lama. Setelah mereka konfirmasi, akhirnya saya kasih somasi. Anda sempat mensomasi KPU? Iya. Setelah saya keberatan, mereka jawab besoknya. Dia bilang, maaf informasi Anda tidak bisa. Kami sudah buat undang-undang keputusan nomor 731 yang rame itu. Artinya KPU sempat tidak dalam tanda kutip mau memberikan salinan ini karena terhalang keputusan KPU nomor 731. Iya, karena bukan terhalang, tapi memang sengaja menghalang saya. Anda berasumsi itu sengaja menghalangi Anda? Iya, karena dari sini ketahuan. Karena salah satu poinnya adalah tidak boleh menunjukkan Itu file 16 ijazah. ya, 16. Dari 16 poin syarat. salah satunya adalah ijazah. Satunya nomor 13 itu file ijazah. Ketahuannya begini juga Mas Dibu. Oke. Jadi dari sini peraturan 731 itu ternyata dibuat tanggal 21 Agustus, disahkan. Permintaan saya tanggal 3. Dan setelah itu memang sudah dicabut kembali. Udah, karena Tapi rame prosesnya. ya rame, dan ini terus terang behind the scene-nya ya, kan Komisi 2 mau mengadakan MPP dengan KPU ya, kita berikan masukan ke Komisi 2 sehingga Komisi 2 keras banget gitu loh gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah sehari setelah KPU dipanggil Komisi 2, KPU mencabut. Oke. Saya kan dikirimin tadi keputusan itu. Saya kan langsung melakukan keberatan atas jawaban mereka. Jadi keberatan saya jabarkan ini. Tanggalnya saya kasih keberatannya. Oke, ini surat keberatan yang Anda berikan kepada KPU ya? Atasan PPID. Tadi kan menjawab PPID. Nah, prosedur KIP-nya, undang-undang KIP-nya, saya harus melakukan keberatan terhadap atasan PPID, yaitu Sekjen. Oke. Nah, Sekjen saya ajukan keberatan, akhirnya dia kirim surat. Itu kirim surat, jawabannya
undangan. Ya, Oke, ini undangan dari KPU kepada Anda untuk mendapatkan file Iya. ini. Oke, ini tertulis Kamis 2 Oktober 2025 pukul 12.30 ya. Iya. Kantor Komisi Pemilihan Umum. Iya. Saat itu Anda bertemu dengan siapa? Petugas PPID. Petugas PPID. Iya. Tugas PID. Iya. Oke. Undangan ini langsung saya sebar ke tim kita ya. Oke. Tim dalam hal tadi seperti saya bilang, kita ini estafet ya. Memang fungsi saya mengejar ini, saya serahkan ke beliau-beliau ini. Oke, artinya sejauh ini yang Anda dapatkan adalah salinan ijazah Jokowi untuk persyaratan tahun 2019. Iya. Dan akan menyusul diberikan yang persyaratan tahun 2014. Harusnya begitu. 14 ya. Tapi sampai saat ini belum. Belum ada undangan lagi. Oke, sebelum saya beralih ke Bung Roy, saya ingin tanyakan dulu, Anda ini kan sebagai pengamat kebijakan publik, apa yang kemudian membuat Anda begitu gigih untuk kemudian mendapatkan file ini? Saya agak terpancing ya, karena Pak Jokowi tadi selalu bilang hanya hak pengadilan yang memerintahkan dia untuk menunjukkan ijazahnya. Saya selaku publik kan merasa bahwa publik itu lebih tinggi dari hukum. Dalam hal ini saya berpikir, tidak boleh mentok seperti ini, jangan rakyat dibenturkan dengan hukum. Maka saya berpikir, saya jadi semangat ini mencari jalan lain untuk memperoleh salinan yang disetarakan. Ini kan salinan yang disetarakan dengan asli ya, karena disahkan oleh UGM. Seperti itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.